Halo, ketemu lagi dengan Rojali, orang biasa, bukan selebritis, bukan public figure, apalagi motivator. Hanya orang biasa saja. Beberapa dari kalian mungkin nyaman sebagai orang biasa. Bukan yang ingin menjadi selebritis, bukan ingin menjadi public figure, dan tidak ingin menjadi motivator. Tetapi ya sekedar orang biasa, yang dalam kehidupannya berjuang mencari nafkah yang halal. Tetapi dalam perjalanan mencari nafkah, tentu saja tidak luput, bahkan tidak saat mencari nafkah ya, lagi males-males di rumah atau ngapain gitu ya, sambil makan pisang goreng gitu, dihujani dengan beribu-ribu informasi yang bernama iklan. Baik yang dibutuhkan mau tidak dibutuhkan. Setidaknya kalau ada iklan, ini menjadi sebuah proses pembelajaran untuk memilih mana yang kita perlukan, mana yang kita butuhkan, mana yang kita inginkan, mana yang bodoh amat. Teman-teman Rojali, akhir-akhir ini ada sebuah perbedaan gitu dalam menyerap bukan hanya sekedar iklan, tapi juga iklan yang terselubung. Artinya begini, beberapa saat yang lalu, Rojali suka sekali gitu dengan sebuah channel yang berbicara tentang politik populer. Rojali katakan populer karena ini bersifat tidak sedemikian serius. Banyak hal-hal yang disampaikan dengan ringan dan lucu dan membuat kita tertawa, baik menertawakan diri kita sendiri maupun menertawakan tingkah-tingkah orang-orang yang dibahas dengan cara yang unik dan sangat menarik. Sehingga Rojali sempat untuk subscribe dan selalu secara rutin melihat channel itu dan dalam grupnya. Semakin dekat dengan 2024, ternyata ini menjadi demikian berbeda. Artinya apa? Rojali ingin menyampaikan sesuatu yang Rojali juga sebenarnya nggak tahu apa maksudnya. Karena ada beberapa tafsir dari arti. Arti dari apa? Dari yang namanya politik identitas. Ada partai yang dengan langsung mengatakan dia melakukan pendekatan politik identitas. Ada yang masih malu-malu, ada juga yang tidak. Tetapi yang keren di sini kan para pengikut atau pendukungnya. Sebuah channel yang dengan bagus, dengan baik, dengan lantang membicarakan hal-hal yang bersifat kritik membangun sesuatu problema dalam masyarakat. Selalu mengedepankan bagaimana santunnya apabila politik di Indonesia tidak menggunakan politik identitas. Sempat Rojali tertegun, sebab kalau nggak pakai identitas, bagaimana mereka memperkenalkan dirinya, dan bagaimana mengumandangkan jagonya. Kan perlu identitas. Kalau politik itu kan cara. Sehingga mungkin ini dalam asumsi dan sudut pandang yang berbeda apa yang saling pahami. Tadinya tidak serta-merta walaupun terbersit ya. Bagaimana dia mengedepankan keberhasilan presiden yang berhasil saat ini. Berhasil dalam bidang banyak hal tentu saja. Tetapi juga tidak terlampau menyudutkan calon-calon yang lain yang ingin ikut berkompetisi. Either tujuannya adalah untuk membangun bangsa Indonesia menjadi lebih kukuh, maju, dan menjadi lebih hebat lagi. Ada yang mungkin berjuang untuk kepentingannya sendiri. Baik untuk keperluan keluarganya, atau hal-hal yang lain menyangkut barang-barang titipan
Walaupun mereka tentu saja bukan jasa paket dari belanja online ya. Tetapi mereka juga tetap menyediakan mungkin jasa titipan kilat. Teman-teman terjadi. Eksekutif sebagai pemimpin negara yang kita pilih pasti juga menghadapi tantangan-tantangan. Ada lagi promotor yang dari gestur cara bicaranya aja barangkali juga nggak suka. Aneh gitu. Ini menurut Rozali ya. Kalau menurut yang lain, mohon maaf. Kalau yang dikedepankan adalah bangsa, maka harusnya tidak luput daripada rakyat itu sendiri. Rakyat yang terdiri dari rakyat yang memang sudah sangat berkecukupan secara ekonomi, tetapi juga rakyat yang kekurangan secara ekonomi. Belum masalah pendidikan, belum masalah tentang moral, belum tentang masalah nilai-nilai. Otomatis tentunya kalau beragama sesuai KTP ya dicocokkan. Kalau nggak cocok, maka ada nggak sih yang agamanya dicoret dari KTP-nya gitu karena nggak sesuai gitu. Kan ini kebohongan. Bagaimana gestur atau muka ketika dia berbicara, ini seolah-olah ada hal-hal yang menyiratkan. Kepongahan. Baik buat yang kalah, jangan pongah kalau kalah. Buat yang menang, jangan pongah kalau menang. Karena apa? Karena perjuangan ini adalah perjuangan bangsa Indonesia. Bangsa yang masih dijajah oleh penjahat-penjahat ekonomi. Bangsa yang dijajah oleh kaum ideologi-ideologi yang diyakini dengan berbeda-beda. Masih punya tantangan. Bagaimana biar kita bersatu seperti apa yang sudah disampaikan dari dulu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, disinilah. Belum lagi menghadapi perjuangan bagaimana membuat agar hukum di Indonesia memiliki sebuah keadilan yang sangat mutlak, yang merupakan sebuah harga mati yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Demikian juga pelaku penegak hukum tentunya, baik polisi, jaksa, hakim, dan tentunya pihak-pihak yang diberikan tugas untuk mengawasi jalannya roda, baik bisnis, pelayanan publik di Indonesia yang memegang jabatan sebagai pengawas agar aturan tersebut terlaksana.